Setelah melakukan penyelidikan, jajaran Polsek Kuta Badung memastikan bahwa pria yang dalam kondisi tanpa busana mengamuk dari atap rumah warga di kawasan wisata Kuta mengalami gangguan jiwa berat. Sesuai pasal 39 KUHP, penyelidikan atas 2 laporan terhadap pelaku asal Kodi Sumba Barat Daya NTT tersebut akhirnya dihentikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan tim dokter Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar, kondisi kejiwaan SO, pria yang viral di medsos lantaran mengamuk dari atap rumah warga di kawasan Jalan Majapahit, Kuta Badung, dipastikan mengalami gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa itu sudah lama dialami, tapi tidak pernah mendapat penanganan medis. Mengacu pada pasal 39 KUHP, Polsek Kuta akhirnya menghentikan proses hukum terhadap 2 laporan terkait perusakan dan penganiayaan yang diterima. Polsek Kuta kemudian menyerahkan yang bersangkutan kepada Satpol PP untuk ditangani sesuai kewenangan Satpol PP dan instansi terkait. Yang bersangkutan ini memang mengalami gangguan kejiwaan berat. Sejak kapan mungkin kita sering bertanya ya kenapa kok sampai berat? Ya, karena memang dari sejak awal tidak ada pengobatan yang dilakukan. Biasanya kata keluarga mereka sudah pernah mencoba membawa ke puskesmas, tapi ternyata obat tidak ada. Jadi tidak tertangani benar-benar. Sampai akhirnya yang terjadi adalah penuh dengan halusinasi. Halusinasi itu artinya tanpa ada sumber yang jelas, dia mendengar sesuatu di telinganya. Saya sampaikan di awal, untuk perkara yang sendiri, ya ini kita berdasarkan KUHP yang baru, sesuai pasal 39 KUHP yang baru, jadi ini terkait dengan perkara ini tidak bisa dipidana nantinya, dan nanti kita akan melakukan gelar perkara terhadap perkara ini, karena memang sudah rekan-rekan dengar sendiri dengan dari dokter kejiwaan, bahwasanya yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan, ya, yang ini memang sudah diklasifikasikan gangguan jiwa berat dan seperti ini. Sebelumnya, SO dalam kondisi tanpa busana nekat naik ke atap rumah warga dan mengamuk dengan melempari pemilik rumah maupun warga sekitar secara membabi buta. Akibat kejadian ini, pemilik rumah mengalami total kerugian material ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Setelah membuat keributan dan melakukan pengerusakan, SO melarikan diri ke aliran Tukat Mati hingga dikejar beramai-ramai oleh warga dan aparat Polsek Kuta. Dalam proses pengejaran, seorang warga yang berusaha membantu petugas justru menjadi korban penganiayaan. Pelaku menyerang secara membabi buta menggunakan kayu usuk. Pelaku kemudian terdesak setelah warga melemparkan petasan hingga akhirnya berhasil diamankan jajaran Polsek Kuta. Laporan Alit Sidi, Badung, Garuda TV. Belasan kerama dan pengelingsir pura dalam yang taluh Desa Pekeraman, Tabola, Kecamatan Sidemen, Karangasem, mendatangi Mapolsek Sidemen pada Sabtu 17 Januari 2026 siang. Kedatangan warga ini selain bertujuan untuk mempertanyakan perkembangan kasus pencurian uang kepeng serta mirah yang marak terjadi di sejumlah pura di wilayah Sidemen dalam beberapa bulan terakhir, juga mendorong agar kepolisian secepatnya membongkar komplotan yang cukup meresahkan masyarakat Sidemen. Keresahan warga Sidemen kian memuncak setelah aksi pencurian benda sakral atau pratima terus berulang tanpa ada titik terang dari pihak kepolisian. Berdasarkan data warga, sedikitnya 6 kasus pencurian di pura yang terjadi dalam waktu berdekatan
yang dimulai sejak akhir tahun 2025 lalu. Dan terakhir salah satunya terjadi di Pura Dalem yang taluh pada Kamis 8 Januari 2026 lalu. Meskipun pihak pura sudah menyediakan rekaman CCTV, namun pihak kepolisian mengaku kesulitan karena kualitas gambar yang kurang jelas. Penglingsir Pura Dalem yang taluh Imade Adi Raharta menyatakan kedatangannya ke Mapolsek juga membawa aspirasi dari 8 banjar adat yang ada di wilayah Sidemen. Warga berharap polisi serius membongkar komplotan pencuri ini karena selain kerugian material, warga juga harus menanggung biaya upacara pembersihan atau guru piduke yang cukup besar. Kami tujuan ke sini adalah untuk dari pertama menyuarakan dari aspirasi masyarakat kami di sebanyak 8 banjar adat yang ada di Desa Sidemen dan Plagetawa, termasuk Sinduarti, Pak. Jadi mengingat adanya kejadian-kejadian yang sudah berulang kali ada di sini. Yang terakhir adalah di pura kami yang ada di Pura Dalem yang taluh. Nah, jadi kami selaku wakil dari masyarakat, sebenarnya kami sih untuk masalah kehilangan uang kepeng itu kami tidak artinya banyak besar. Yang jelas imbasnya dari itu, ketika sekarang kami itu harus melaksanakan sebuah adil, guru piduke, mesabtuh, membendu piduke, itu lebih besar dananya daripada kehilangan kami itu. Saat ini, warga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada jajaran Polsek Sidemen, di mana dari gambar rekaman CCTV yang beredar, pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Masyarakat pun berharap para pelaku segera tertangkap agar situasi Kamtibmas di wilayah Sidemen kembali kondusif. Laporan Budiase, Karangasem, Garuda TV. Selamat datang Garuda TV di Bali. Semoga Garuda TV bisa menjadi penghubung atau penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadilah tetap Garuda TV yang idealis, independen, dan tidak memihak kepada orang-orang yang berkuasa. Karena di balik orang yang berkuasa masih banyak rakyat-rakyat yang cari keadilan seperti saya. Tapi tetaplah menjadi penyambung kami, terutama rakyat-rakyat yang mencari keadilan di negeri ini. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Penyerahan dilakukan secara berjenjang. Akibat peristiwa tersebut, 1 warung kelontong tertimpa pohon. Festival ini diyakini akan mampu mendongkrak. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Ratusan umat Hindu di Bali Utara menggelar doa bersama terkait bencana alam yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir di Indonesia. Tidak hanya umat Hindu, namun juga beberapa tokoh agama lain juga ikut dalam doa bersama ini agar Nusantara terhindar dari musibah yang lebih besar. Doa bersama ini digelar oleh para sulinggih atau pemuka agama Hindu beserta penglingsir Puri Sebali, tokoh lintas agama, warga di Kubu Tambahan, serta perbekal di Kubu Tambahan. Doa digelar di Pura Penyusuhan Desa Kebu Taman Buleleng,
pada Sabtu siang bertepatan dengan Hari Raya Siwaratri. Doa bersama ini digelar karena bencana yang terjadi di wilayah Indonesia, baik itu di Sumatera, Aceh, Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Karena itu, umat Hindu yang diprakarsai oleh tokoh agama Marsekal Purnawirawan Ide Bagus Putu Dunia sebagai inisiator dan juga Ide Pedanda Gede Oke Manuabe dari Dharma Gosana Kabupaten Buleleng serta Ide Dalem Semara Putra selaku Raja Kelungkung menggelar doa bersama dari Bali Utara untuk Nusantara. Tujuannya yakni untuk memohon keselamatan bangsa atas bencana yang terjadi dan memohon agar tidak terjadi lagi bencana yang lebih besar. Selain itu juga doa ini untuk memohon keselamatan Pulau Bali yang selama ini terjadi ketimpangan yang cukup besar antara Bali Selatan dan Bali Utara. Bali Selatan dinilai terlalu berat menopang ekonomi Pulau Bali, sehingga Bali Utara ke depan diharapkan bisa menjadi penyeimbang untuk roda perekonomian Bali. Dalam hal ini, momentum pembangunan Bandara Internasional Bali Utara untuk keseimbangan Pulau Bali dan juga kemajuan pariwisata Bali. Kita mohonkan agar saudara-saudara kita yang kena bencana, baik di Bali, di Sumatera, dan daerah lain di Nusantara ini, mendapat perlindungan dari Ida Betara, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita juga memohon ampunan apabila memang ada kekeliruan dari kita, dan selanjutnya mohon tuntunan sehingga ke depan tidak ada lagi bencana yang seberat ini atau lebih berat lagi. Kami sebagai rohaniawan dan Anggapuri sejebak Bali atau Nusantara ingin melaksanakan ritual puniki. Tujuannya tidak ada lain untuk mudah-mudahan dikabulkan sama beliau, Tuhan Yang Maha Kuasa, Desa yang dewasa memberikan keselamatan kita semua. Dan kebetulan hari yang sangat baik, namanya menurut kami di Hindu, namanya Siwaratri, dan penugerahan beliau penguasa alam. Terjadi bencana baik tanah longsor. Dengan doa bersama ini diharapkan tidak terjadi lagi bencana bagi Nusantara. Laporan Pandey Wisnawa, Buleleng, Garuda TV. Jadi raker ini adalah langkah awal kita di tahun 2026. Pasca dilantik jajaran kepengurusan profesional dan usahawan Katolik atau Pukat Keuskupan Denpasar periode 2025-2028 langsung membuat gebrakan dengan menggelar rapat kerja alias Raker tahun 2026. Ajang Raker tersebut sekaligus sebagai momentum konsolidasi arah pelayanan dan penguatan jejaring para profesional dan pengusaha Katolik di wilayah Bali, Lombok, dan Sumbawa. Raker profesional dan usahawan Katolik atau Pukat Keuskupan Denpasar digelar di kawasan Kuta Selatan Badung, Bali dengan mengambil tema Ad Maiora Natus Sum yang berarti dipanggil untuk hal-hal yang lebih besar. Tema ini sekaligus menegaskan komitmen Pukat Keuskupan Denpasar dalam mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional, berkarya nyata di berbagai bidang usaha, serta berbagi kepedulian sosial dengan masyarakat. Gelaran Raker dibuka Ketua Umum Pukat Keuskupan Denpasar, Timotius Surya Tirtana dan Romo Alphonse Kolo. Ketua Umum Pukat Keuskupan Denpasar, Timotius Surya Tirtana, mengungkapkan organisasinya merupakan bagian dari jejaring kategorial yang hadir sebagai keuskupan di seluruh Indonesia dan dipayungi oleh Pukat Nasional. Gerakan yang dilakukan Pukat Denpasar juga sejalan dengan visi nasional, yaitu bertumbuh, berbuah, dan berbagi. Secara khusus, visi Pukat Keuskupan Denpasar adalah menjadi jembatan bagi para profesional dan pengusaha Katolik untuk saling terhubung, berkembang bersama, hingga memberi dampak nyata terhadap semua. Visi ini dijalankan melalui misi menjembatani kolaborasi antar anggota, menghubungkan potensi lokal dengan jejaring nasional, serta mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan pribadi maupun usaha melalui berbagai aktivitas yang relevan. Yang tidak kalah penting, berbagai kegiatan yang dilakukan berupaya meningkatkan kepedulian sosial dalam konteks profesi dan dunia usaha. Nilai tersebut tercermin dalam aksi nyata, salah satunya secara spontan melakukan penggalangan sumbangan terhadap korban musibah banjir. Ini tema Raker Pukat tahun ini ya Pak ya, itu adalah
Art Mayoranatus Sum. Itu artinya dipanggil untuk hal-hal yang lebih besar. Jadi tema ini tahun ini mengajak seluruh pengurus dan anggota Pukat ya untuk tidak berhenti pada rutinitas tetapi naik kelas. Jadi kita mau bertumbuh secara pribadi dan usaha, berbuah dalam karya nyata dan berbagi bagi sesama. Begitu Pak. Ya, agenda utamanya apa aja nih Pak? Agenda utamanya adalah sederhana agar kami ada suatu karya dan usaha yang bisa menghasilkan buah yang baik bagi banyak orang dan bagi gereja. Melalui Raker 2026, Pukat Keuskupan Denpasar menegaskan komitmen menghadirkan program kerja yang lebih terukur, konsisten dan berdampak, serta menjadikan dunia profesi dan usaha sebagai sarana kesaksian dan pelayanan. Selama ini, Pukat telah menjelma menjadi wadah kategorial yang menghimpun kalangan profesional dan pengusaha Katolik di berbagai keuskupan di Indonesia. Di tahun 2026 ini, Pukat Keuskupan Denpasar telah mengagendakan sejumlah kegiatan, di antaranya penyelenggaraan turnamen golf, serta mendatangkan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Serly Juanda Laos sebagai pembicara dengan tema kepemimpinan dan pelayanan. Laporan Alit Sidi, Badung, Garuda TV. Maka Tuhan Yesus kita tahu bahwa Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Penyerahan dilakukan secara berjenjang. Akibat peristiwa tersebut, satu warung kelontong tertimpa pohon. Festival ini diyakini akan mampu mendongkrak. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Bali tak hanya menawarkan pantai. Di jantung Kabupaten Badung ada destinasi wisata alam yang unik, berpadu budaya, sekaligus menghadirkan pengalaman berinteraksi langsung dengan ribuan monyet jinak di tengah hutan pale berusia ratusan tahun. Inilah pesona objek wisata Sangeh. Objek wisata Sangeh terletak di Desa Sangeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, menjadi salah satu destinasi unggulan Bali yang menyuguhkan keindahan alam sekaligus habitat satwa unik. Begitu memasuki kawasan ini, pengunjung langsung disambut ribuan monyet jinak yang berkeliaran bebas di tengah rimbunnya hutan pale seluas hampir 10 hektar. Hutan ini mengelilingi dua pura bersejarah, yakni Pura Bukit Sari dan Pura Melanting, yang menambah nuansa sakral sekaligus eksotis. Tak sekedar melihat, pengunjung bisa berfoto bersama monyet, mulai dari monkey selfie, monyet naik ke pundak, hingga duduk di pangkuan. Hampir setengah dari populasi monyet di kawasan ini tergolong jinak dan terbiasa berinteraksi dengan wisatawan.
Namun pengelola menyarankan waktu terbaik berkunjung adalah pagi hingga siang hari, sebelum monyet kembali masuk ke hutan. Memberi makan monyet di kawasan ini juga tergolong aman dengan pakan berupa kacang dan pisang. Objek wisata Sangeh buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Untuk wisatawan lokal, tiket masuk dibanderol Rp15.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sementara wisatawan mancanegara dikenakan tarif Rp75.000 untuk dewasa dan Rp50.000 untuk anak-anak, yang sudah termasuk pakan monyet, air mineral, serta asuransi. Yang menarik dari objek niki adalah satu uniknya nika hutannya nika hampir 10 hektar nika ditubuhi pohon pala. Nika jarang yang ada di termasuk di Bali nika jarang, cuman di sini manten. Nah, selain nika juga yang paling uniknya nika bisa bermain sama monyet nika. Hampir sebagian monyet bisa diajak foto bareng atau monkey selfie atau mungkin bisa naik ke punah atau duduk di pangkuan nika. Hampir setengah monyet nika bisa diajak main atau dalam arti sudah jinak. Jadi bisa diajak berinteraksi ya Bu? Iya, bisa diajak berinteraksi sama pengunjung. Hampir sebagian monyet. Jika ingin merasakan sensasi wisata alam yang berbeda, berjalan di hutan pala sambil dikelilingi monyet jinak dan nuansa budaya Bali yang kental, wisata Sangeh bisa menjadi pilihan menarik untuk liburan Anda di Kabupaten Badung. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Bali yang selama ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata favorit dunia, kembali mendapat pengakuan internasional. Bali menjadi destinasi wisata terbaik dunia dengan meraih peringkat pertama dalam The Travelers' Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor. Peringkat pertama pada The Travelers' Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 merupakan posisi tertinggi yang pernah diraih Bali dalam sejarah penilaian TripAdvisor. Sebelumnya, Bali konsisten masuk dalam jajaran top 10, belum pernah menempati peringkat pertama. Penghargaan ini disusun berdasarkan ulasan dan penilaian wisatawan global terhadap destinasi terbaik dunia sepanjang 2025. Dalam daftar tersebut, Bali berhasil mengungguli berbagai destinasi ikonik dunia seperti London yang merupakan pemenang tahun 2024, Dubai, Hanoi, Paris, dan Roma. Melalui akun media sosialnya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan terpilihnya Bali sebagai destinasi wisata terbaik dunia versi TripAdvisor menunjukkan Bali masih menjadi magnet pariwisata dunia. Kedepan, pemerintah akan memastikan Bali terus tumbuh sebagai destinasi pariwisata berkualitas yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, dan menginspirasi dunia. Selain dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia, Bali juga meraih sejumlah penghargaan bergengsi lainnya, yakni peringkat pertama destinasi bulan madu terbaik, Honeymoon Destinations, Top 10 Destinasi Budaya Terbaik, Cultural Destinations, Top 10 Destinasi Wisata Solo Terbaik, Solo Travel Destinations, serta Top 20 Kota Paling Tren di Dunia, Trending Cities. Laporan Tim Liputan, Garuda TV.